Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Octavian dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 29. Pada video kali ini saya akan membuat praktikum mengenai materi gerak parabola. Nah, video ini juga dibuat dalam rangka mengikuti PSP praktek dalam mata pelajaran fisika. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke praktikum, di sini izinkan saya untuk menjabarkan sedikit mengenai pengertian dari gerak parabola. Jadi, gerak parabola ini itu adalah sebuah gerakan dari suatu benda yang memiliki lintasan itu setengah lingkaran atau bentuk parabola. Biasanya gerak parabola ini tuh contoh-contohnya terjadi pada saat kita bermain bola voli atau saat kita menyiram tanaman karena membentuk lintasan yang terlihat seperti setengah lingkaran atau mungkin 3/4 lingkaran. Nah, tanpa kita sadari, gerak parabola ini sendiri adalah gabungan dari gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan juga GLBB. Nah, untuk bagian GLB atau gerak lurus beraturannya itu terletak pada bidang mendatarnya atau pada sumbu X. Sementara untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu terletak pada sumbu Y atau bidang yang tegaknya. Nah, di sini saya sediakan mungkin satu ilustrasi terkait gerak parabola. Jadi bisa kalian lihat bahwa di situ untuk sumbu X mengalami gerak lurus beraturan, sementara untuk sumbu Y mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada beberapa rumusan yang digunakan dalam materi gerak parabola. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan semuanya. Jadi di sini saya akan menggunakan beberapa rumus yang terkait dengan apa yang akan saya teliti atau apa yang menjadi tujuan saya dalam membuat video ujian praktek kali ini. Pada video kali ini saya akan mengambil judul berupa pengaruhnya sudut terhadap jarak jatuhnya air dan juga jarak tertinggi dari pancuran air. Jadi di sini tujuan untuk video ini saya ingin mengetahui berapa sih jarak maksimal air itu dapat jatuh dengan sudut yang berbeda-beda dan berapa juga jarak tertinggi atau tinggi maksimum dari masing-masing pancuran air dalam sudut yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk variabel yang berubah-ubahnya itu sudah dapat diketahui ya, yaitu pada sudutnya. Dan di sini saya akan menggunakan sudut istimewa, yaitu ada 5 sudut. Yang pertama di sini saya akan menggunakan 0 derajat dulu, kemudian saya menggunakan 30 derajat, kemudian saya menggunakan 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Langsung saja kita mulai ke alat, bahan, dan juga prosedur kerja dari ujian praktek kali ini. Untuk alat dan bahan, di sini yang pertama kita membutuhkan selang air, kemudian ada busur, penggaris, selotip, dan juga alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Sekarang kita akan mulai ke langkah kerjanya. Di sini yang pertama kita siapkan busur dan juga selotip. Lalu kita tempelkan selotip pada busur pada salah satu sisinya, lalu kita rekatkan pada bidang datar. Kemudian kita rekatkan selotip pada sisi lain dari busur dan kita rekatkan juga pada bidang datar sehingga busur dapat berdiri dengan sempurna atau berdiri dengan tegak. Nah, selanjutnya kita siapkan selang air, lalu kita nyalakan dan di sini saya menggunakan kecepatan yang maksimum dari keran airnya. Di sini kemudian saya memosisikan selang air pada busur dengan ukuran sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan juga 90 derajat. Di sini yang pertama saya mengukur jarak maksimum dari masing-masing sudut dan di sini saya menggunakan bantuan penggaris. Lakukan pada masing-masing sudut hingga tercatat berapa panjang maksimum dari masing-masing sudut.
Lalu di sini yang selanjutnya saya menggunakan penggaris juga untuk mengukur tinggi maksimum dari masing-masing sudut. Setelah itu amati dan catat hasil tiap-tiap pengukuran dari masing-masing sudut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke hasil pengukurannya. Di sini saya mulai dengan jarak terjauhnya dulu, dan di situ terlihat bahwa 0 derajat mempunyai jarak terjauh yaitu sekitar 38 cm. Sementara untuk yang terendahnya atau yang terkecilnya yaitu pada 90 derajat yaitu 0 cm. Sementara untuk tinggi maksimum di sini untuk yang paling besar yaitu terdapat pada 90 derajat yaitu menyentuh 18 cm dan 0 derajat hanya menyentuh 1 cm saja. Di sini saya sajikan grafik untuk masing-masing pengukuran pada jarak terjauh dan juga pada tinggi maksimum. Terlihat untuk grafik yang jarak terjauh, grafiknya itu menurun secara tidak teratur dan di situ ada dua angka yang sama, yaitu pada 30 derajat dan juga 60 derajat. Hal ini terjadi karena pada rumus untuk menentukan jarak terjauh kita membutuhkan sin 2 theta. Jadi di sini kita akan memakai sin 60 derajat dan juga sin 120 derajat sebagai pengukuran. Sehingga kenapa di sini nilainya sama yaitu sama-sama 30 cm untuk sudut 30 derajat dan juga 60 derajat. Karena nilai sinusnya sama yaitu setengah akar 3. Nah, di sini untuk yang tinggi maksimum saya juga sajikan dalam bentuk grafik dan grafiknya di sini naik secara teratur. Jadi di sini terlihat bahwa semakin tinggi derajatnya, di sini dalam rentang 0 sampai 90 derajat, maka akan semakin tinggi juga nilai dari tinggi maksimumnya. Selanjutnya di sini saya akan menghitung nilai kecepatan awal dari air. Karena di sini semua nilai sudah diketahui. Jadi di sini yang belum diketahui hanyalah kecepatan awal dari airnya saja. Dan di sini untuk yang pertama saya akan menggunakan rumus dari jarak terjauh dan di sini sudah diperoleh bahwa nilainya itu serempak mendekati angka 1,87 meter per sekon. Dan di sini saya sudah mengetesnya dalam ukuran 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan juga 90 derajat, dan saya memang melewatkan yang 0 derajat karena sin 0 itu nilainya sama dengan 0 sehingga untuk menghindari terjadinya angka yang tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya di sini saya menghitung dengan menggunakan rumus tinggi maksimum dan di sini seperti yang bisa diketahui bahwa terjadinya perubahan angka, bahkan di sini angkanya cukup bervariatif. Jadi mulai dari angka 2,37 meter per sekon, ada yang 2,19 meter per sekon, ada yang 2,12 meter per sekon dan juga 1,89 meter per sekon. Dan di sini juga sama ya, saya mengambil semua sampelnya kecuali 0 derajat dengan alasannya juga sama. Dan di sini saya berspekulasi kenapa bahwa jika menggunakan rumus tinggi maksimum kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda atau bahkan lebih besar daripada angka yang sebelumnya jika menggunakan rumus jarak terjauh. Nah, hal ini menurut saya terjadi karena adanya pengaruh gravitasi dan juga pada saat kita mengukur tinggi maksimum, air tidak selamanya bergerak ke atas, melainkan juga bergerak ke bawah karena adanya pengaruh percepatan gravitasi. Sehingga mungkin kecepatannya akan memiliki nilai yang lebih besar atau tidak sama pada setiap sudutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan dan di sini kita akan mengacu pada dua grafik yang tadi sudah saya sajikan ya. Nah, dari kegiatan ini kita dapat menyimpulkan nih bahwa besar sudut dalam rentang 0 derajat sampai 90 derajat itu berbanding lurus dengan nilai tinggi maksimum suatu lintasan pada parabola, tapi dia itu berbanding terbalik dengan nilai jarak maksimumnya. Sehingga di sini dapat terlihat untuk grafik jika digabung, di sini saya menemukan salah satu skema yang akan seperti ini tampilannya. Itu tadi adalah video saya mengenai praktikum tentang materi gerak parabola. Saya mengetahui mungkin ada beberapa kesalahan dalam pembuatan video ini atau mungkin menyajikan hasil dari eksperimen pada video kali ini. Jika ada salah-salah tersebut, saya mohon maklum dan mohon dimaafkan.
Saya akhiri dulu untuk video kali ini dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.